Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Dahri dengan NIM 2033019 dari kelas MTB 2A. Di sini saya akan menjelaskan preparing for konsom atau sup bening. Yang pertama, di sini saya ditugaskan untuk bagaimana pemilihan bahan dan alasannya, serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat pembuatan konsom atau sup bening. Yang pertama, kita melangkah ke pemilihan bahan dan alasannya. Yang pertama itu ada pilihlah bahan makanan yang segar. Tentu semua orang pasti akan menggunakan bahan yang segar ketika ingin memasak sesuatu. Begitu pula dengan pembuatan konsom, kita harus memilih bahan makanan yang segar karena yang pertama, dengan memilih bahan makanan yang segar, maka hasil produk dari konsum yang kita buat itu akan lebih menyehatkan. Terus yang kedua, soal rasa, pastilah kalau bahan yang segar itu rasa yang akan ditimbulkan nanti itu pasti lebih lezat daripada bahan yang tidak segar. Terus yang ketiga, menggugah selera. Tentu dengan bahan yang segar, tampilan yang disajikan itu pasti akan terlihat lebih fresh dan otomatis akan lebih menggugah selera dibandingkan memilih bahan yang tidak segar. Terus lanjut lagi, dengan menggunakan bahan yang segar ini akan berdampak pada gaya hidup kita. Dengan menggunakan bahan makanan yang segar, kita akan memulai gaya hidup yang sehat. Memulai gaya hidup yang sehat itu bisa dilakukan dengan hal-hal kecil seperti menggunakan bahan yang segar ketika ingin membuat masakan atau sebuah produk. Terus yang kedua, pemilihan bahan makanan yang harus kita utamakan itu harus memilih bahan makanan yang organik. Kenapa begitu? Karena nilai gizi dari bahan organik itu 19 sampai 69%, tingkat antioksidannya itu lebih tinggi daripada bahan makanan yang non organik. Kemudian soal rasa, pastilah kita tahu kalau bahan makanan organik itu memiliki rasa yang lebih unggul daripada bahan makanan yang non organik. Kemudian bahan makanan organik juga pasti akan terhindar dari paparan kimia. Seperti yang kita tahu, bahan makanan non organik itu pasti sudah banyak terkena paparan kimia seperti pestisida dan paparan kimia yang lainnya. Terus untuk keberlanjutan sistem tanah, dengan memilih bahan makanan organik, tentu saja kita akan mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia dalam pembuatan makanan organik yang akan mempengaruhi tingkat kesuburan tanah, juga bisa mengurangi erosi tanah, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ketika menggunakan bahan organik. Dan itulah pemilihan bahan makanan dan alasan dari saya. Terus kita berlanjut ke
selanjutnya yaitu dalam pembuatan konsom atau souvenir itu apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Yang pertama, itu yang harus kita lakukan atau yang boleh kita lakukan itu pilihlah bahan makanan yang benar-benar memiliki kualitas bagus, atau yang sudah saya sebutkan di awal itu pilihlah makanan yang segar dan pilihlah bahan makanan yang organik. Terus yang kedua, ketika telah memilih bahan makanan, ada baiknya dan memang harus wajib sih, kita harus mencuci bahan makanan yang akan kita masak itu sampai bersih, terutama pada daging sapi ya. Itu harus kita cuci bersih sampai lemaknya itu tidak menempel pada daging, karena akan berpengaruh sekali ketika kita mensimmer atau membuat daripada konsom ini. Dan lanjut yang ketiga itu ketika telah memilih bahan, kemudian campurlah bahan tersebut dan blenderlah bahan yang telah ditentukan, kemudian simpan di tempat yang benar-benar tepat untuk menyimpan bahan tersebut, agar di kemudian hari atau besoknya ketika ingin menggunakan bahan tersebut itu bahan makanannya tidak rusak. Terus ketika kita melakukan proses simmer, pasti ada kotoran-kotoran yang akan nampak pada permukaan stok kita. Itu kalau sudah terlihat kotorannya, itu kita angkat menggunakan strainer. Kemudian ketika melakukan simmer itu tidak boleh diaduk. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi tingkat kejernihan dari konsom yang akan kita buat. Terus alasan kenapa harus melakukan teknik simmer, soalnya kalau menggunakan teknik boil itu dia akan memunculkan yang namanya bubbling, dan itu akan berakibat pada kejernihan dari konsom yang akan kita buat. Kemudian ketika telah selesai melakukan proses simmer pada konsom, saringlah hasil simmer itu dengan baik, dan konsom siap untuk disajikan. Itulah penjelasan atau jawaban dari saya mengenai pemilihan bahan dan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan pada saat pembuatan konsom. Terima kasih, semoga apa yang kita lakukan hari ini itu bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.